Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord ya, Lord Luhut gitu. Okay. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Ya, titik awal utama permasalahan HAM di Papua adalah karena adanya militerisme itu. Dan ternyata di balik militerisme itu, yang katanya untuk demi keamanan dan perdamaian di Papua, atau sekarang bahkan melebar ke isu terorisme, ternyata demi emas. Jadi tersangka di Polda Metro Jaya, Haris Azhar juga mengatakan, visi kami bisa dipenjara tapi kebenaran tidak bisa dipenjara. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Diberitakan Polda Metro Jaya telah menetapkan Fathia Maulidianti dan juga Haris Azhar sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menanggapi hal itu, Haris Azhar menyatakan bahwa dirinya dan juga Fathia secara fisik bisa dipenjara, namun fakta yang disampaikan terkait Luhut tidak bisa dipenjara. Saya mau bilang begini, badan saya, fisik saya ini, dan saya yakin saudara Fathia kami bisa dipenjara. Tapi kebenaran yang kami bicarakan dalam video itu tidak bisa dipenjara, kata Haris dalam konferensi pers Sabtu 19 Maret. Atas penetapan status tersangka ini, Haris menanggapinya sebagai fasilitas negara yang diberikan kepadanya ketika mengungkap sebuah fakta. Fakta tersebut soal konflik kepentingan seseorang dalam posisinya sebagai pebisnis dan juga pejabat publik. Fakta kedua, masalah yang terus terjadi di Papua yang secara praktik terjadi merujuk dengan situasi di Intan Jaya. Kata Haris, negara lebih baik mengurus permasalahan Papua ketimbang mempidanakan dirinya dan juga Fathia. Daripada negara ini sibuk memidanakan kami, lebih baik ngurus Papua. Dan saat ini situasi buruk di Intan Jaya itu terus terjadi. Pengungsian masih terus terjadi. Begitu ujarnya. Haris juga mengaku kasihan dengan para penguasa saat ini. Sebab dengan menetapkan dirinya dan juga Fathia sebagai tersangka, maka hanya akan menambah akumulasi kegagalan pemimpin rezim yang saat ini berkuasa. Menurut dia, kriminalisasi terhadap mereka merupakan tindakan judicial harassment atau pelecehan terhadap hukum. Saya kasihan pada penguasa karena menambah akumulasi kegagalan memimpin bangsa ini. Ini kami sebut sebagai judicial harassment. Kami bukan mau mengubur faktanya, tapi kami mau mengatakan caranya tidak seperti ini. Justru kami mau menantang fakta tersebut, tegas Direktur Lokataru itu. Sementara itu, Fathia menilai ada sebuah standar ganda, sebab ketika pejabat publik diduga melakukan sebuah manipulasi ataupun kebohongan, hal itu tidak dibahas ataupun diuji. Sementara apa yang dilakukannya dan juga Haris dalam menyampaikan sesuatu merujuk pada hasil riset organisasi masyarakat sipil. Catatan kontras dalam beberapa kasus yang kami dampingi, khususnya oleh kekerasan aparat hukum, itu jarang sekali ada yang masuk ke dalam hukum pidana. Memang polanya, kekerasannya tuh masih sama. Justru hari ini dilegitimasi oleh undang-undang untuk pejabat publik mengkriminalisasikan warga, kata koordinator kontras itu. Fathia juga menilai kriminalisasi terhadap dirinya dan Haris bukan pertama kali terjadi, sebab orang-orang di Papua setiap harinya terjadi konflik tertutup. Mereka juga mengatakan siap untuk memenuhi panggilan. Terkait hal tersebut, Fathia dan Haris mengatakan siap memenuhi panggilan polisi. Nurholis Hidayat selaku kuasa hukum mengatakan dua kliennya akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Senin besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Fathia pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami juga menyampaikan bahwa keduanya akan senang hati menghadiri proses pemeriksaan tersebut, tentu untuk verbal BAP, kata Nurholis. Nurholis juga mengatakan Haris dan Fathia akan memberikan keterangannya sebagaimana yang sudah disampaikan pada agenda 2 kali pemanggilan sebelumnya saat sebagai saksi. Sementara itu, kubu Haris dan Fathia juga akan memberikan informasi dan juga dokumen tambahan kepada para polisi. Tentunya ada informasi-informasi yang akan ditambahkan dan dokumen yang akan ditambahkan terkait proses kepentingan tersangka. Nurholis juga sudah menduga kedua kliennya akan ditetapkan sebagai tersangka sejak SPDP dikirim ke kejaksaan.
Sebenarnya sejak kepolisian meningkatkan statusnya menjadi penyidikan sebulan lalu yang ditandai dengan SPDP kepada kejaksaan dan kami terlapor, kita sudah menduga bahwa memang akan dengan segera penetapan tersangka itu. Dan juga pemanggilan tersangka akan segera dilakukan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membenarkan jika status Fathia Maulidiyanti dan juga Haris Azhar telah naik menjadi tersangka untuk kasus dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Rencananya pada Senin 21 Maret besok, keduanya akan menjalani pemeriksaan. Iya, jadi benar untuk nanti Senin akan diperiksa. Begitu kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Supan, kepada wartawan. Laporan itu dibuat oleh Luhut sebagai reaksi atas tayangan YouTube bertajuk "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada." Video itu diunggah di akun YouTube Haris pada 20 Agustus 2021. Dalam video tersebut, Fathia dan juga Haris membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut. Dalam laporannya itu, Luhut mempersangkakan Haris Azhar dan Fathia dengan pasal 45 Jungto pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain itu, Haris Azhar juga berkomentar, merupakan sebuah kehormatan kalau negara ini hanya memenjarakan saya. Status tersangka terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves, LBP, tidak membuat pusing Haris Azhar. Bahkan, pendiri Lokataru Foundation ini mengaku siap apabila Polda Metro Jaya harus memenjarakannya. Saya anggap bahwa negara hari ini hanya bisa memberikan status tahanan atau tersangka, atau suatu hari akan memenjarakan saya. Saya anggap itu sebagai sebuah kehormatan buat saya, ujar Haris dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal YouTube Kontras pada Sabtu 19 Maret. Selain itu, Haris juga menilai penegakan hukum yang dihadapinya saat ini jauh dari asas hukum dan berkeadilan. Sebab dalam prosesnya materi pokok dan permasalahan yang dibahas oleh Haris serta koordinator Kontras Fathia tentang keterlibatan Luhut dalam proyek tambang di Intan Jaya, Papua tidak dibahas oleh kepolisian. Di samping itu, temuan Kontras dan juga 8 lembaga lainnya yang justru dijadikan materi pelaporan oleh Luhut terbukti di lapangan. Karena Haris mendapatkan informasi bahwa situasi buruk di Papua sekarang ini masih terus berlanjut. Dulu saya dan Fathia di pemeriksaan awal sudah mengatakan, daripada negara sibuk memidanakan kami, lebih baik urus Papua. Dan hari ini terbukti karena mereka gesit mempidanakan kami, akibatnya situasi buruk di Papua, di Intan Jaya pun terus terjadi. Jadi proses ini menunjukkan ada kemiskinan integritas dari cara negara menangani situasi, menolak fakta, mengabaikan lapangan, dan ingin memenjarakan messengernya. Dalam hal ini saya dan juga Fathia. Demikian kata Haris. Selain itu, Amnesty International (AII) menilai penetapan status tersangka kepada Koordinator Kontas Fathia Maulidiyanti dan juga Direktur Lokataru Haris Azhar merupakan sebuah bentuk tekanan terhadap kebebasan ekspresi untuk masyarakat. Fathia, Kontras, dan juga Haris Azhar menjadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Direktur AII Usman Hamid mengatakan negara kurang terbuka dalam menanggapi kritik. Pasalnya, kata dia, apa yang disampaikan Fathia dan Haris dalam laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua merupakan sebuah riset dan kajian organisasi untuk masyarakat sipil. Penetapan tersangka itu malah memperlihatkan kurangnya keterbukaan negara dalam menghadapi kritik. Begitu kata Usman saat dikonfirmasi pada Sabtu 19 Maret. Usman juga menilai yang dilakukan Fathia dan juga Haris dalam diskusi di YouTube ini tidak bisa dipidanakan. Alasannya diskusi itu merujuk pada sebuah riset dari laporan gabungan organisasi masyarakat sipil yang melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang memicu pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Itu adalah sesuatu yang sah dan tidak boleh untuk dipidanakan, begitu kata Usman. Usman juga menilai penetapan status tersangka kepada Fathia dan Haris sebuah bentuk negara yang kurang terbuka dalam menanggapi kritikan. Menekan aktivis dengan tindakan hukum hanya karena sebuah diskusi terkait seorang menteri jelas mengerus kebebasan berekspresi dan berpotensi menciptakan efek gentar yang dapat membuat orang lain enggan mengungkapkan kritik terhadap pihak berkuasa, pungkas Usman.